Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bagong Cerpen. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang seram dan menarik untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like pada video ini, subscribe channel Bagong Cerpen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Ratna, usia 30-an, kerja sebagai penjahit rumahan di Bekasi. Hari-hariku biasa saja, penuh pesanan baju seragam sekolah, kadang jahit daster ibu-ibu komplek. Sampai suatu siang bulan Juli, HP-ku berdering. Nama Simbok muncul. Aibku, yang sudah tua, tinggal sendiri di desa Wonosari, lereng Merbabu. Mbok, kenapa? Tanyaku setelah menekan tombol hijau. Suaranya kecil bergetar. Nak, kowe bisa mulai ora? Omah mbok wis aneh. Kayak ana sing enggo numpang. Aku diam. Dalam diam, dadaku tiba-tiba dingin. Maksud Simbok? Gak apa-apa sing penting. Kowe mulai sedina loro. Mbok ora kepengin sendirian wae. Biasanya Simbok jarang nelpon kecuali ada kabar penting. Beliau bukan tipe orang tua yang suka ngeluh. Bahkan waktu kakinya keseleo 2 tahun lalu, aku taunya dari tetangga, tapi kali ini ada nada takut di suaranya. 3 hari kemudian, aku pulang naik bus malam. Sampai terminal Magelang menjelang subuh, lalu naik ojek ke desa. Jalanan sepi, lampu-lampu rumah masih mati, kabut tipis melayang di sawah basah. Rumah Simbok berada di pinggir kampung, agak terpisah dari rumah lainnya. Pekarangannya luas tapi sudah jarang dirawat. Pohon randu yang dulu kecil, kini menjulang tinggi menghitam di antara kabut. Pintu rumah sudah terbuka saat aku tiba. Mbok, panggilku. Tak ada jawaban. Masuk ke dalam, udara di ruang tengah. Pengap, bau anyir tipis, seperti debu bercampur air sumur. Simbok muncul dari dapur, wajahnya pucat, matanya sembab. Alhamdulillah kowe mulai, nak, kami makan pagi bersama. Tapi aku merasa ada yang aneh. Tiap Simbok bicara, matanya sering melirik ke arah langit-langit. Sesekali ia menoleh ke kamar belakang, seolah ada yang mendengarkan. Setelah sarapan, ia cuma berkata pelan, "Benggi wingi, ana sing ketoking pawon. Wong lanang irunge mancung, ning ora nyawang aku, mung ngadeg wae." Aku merinding. Bukan karena kisah itu, tapi karena Simbok mengatakannya dengan tenang, terlalu tenang. Dan malam itu aku tidur di kamar lamaku yang menghadap pekarangan. Jam 2 pagi, aku terbangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara, tapi karena aku merasa ada yang duduk di emperan depan. Diam, seperti menunggu. Aku tetap diam di tempat tidur, berusaha mengatur napas. Tak ada suara, tidak juga suara daun jatuh atau cicak bersuara. Tapi aku tahu, ada sesuatu di luar. Bukan perasaan, lebih seperti kepastian yang tak bisa dijelaskan. Dari celah jendela yang tertutup, tirai tipis bayangan samar tertangkap mataku. Diam, duduk membungkuk. Rasanya seperti seseorang yang menanti giliran bicara. Kupaksakan tubuhku bangkit, pelan-pelan berjalan ke depan. Rumah ini sudah tua, papan lantainya masih bisa berderit. Tapi malam itu, anehnya, setiap langkahku tak bersuara. Pintu depan hanya aku buka sedikit, emperan kosong, tak ada siapa-siapa. Tak. Tapi udara di luar begitu dingin, menusuk, padahal ini bukan musim hujan. Aku duduk di kursi rotan yang biasa, Simbok pakai ngeteh sore. Menatap ke arah halaman. Bulan setengah, menggantung pucat di atas pohon randu. Daun-daunnya tak bergerak, tapi aku merasa seperti sedang diamati dari balik batangnya. Beberapa menit kemudian, Simbok muncul dari balik pintu. "Kowe krungu juga toh?" tanyanya lirih. "Apa?" tanyaku balik. Ia menatapku dalam, lalu berbisik. Langkah-langkah, kayak sandal jepit, minggat pelan-pelan. Aku tidak menjawab.
tak mau membenarkan atau menyangkal. Simbok lalu duduk di lantai, bersila seperti sedang selamatan. Ia membuka kancing dasternya mengeluarkan sesuatu dari dalam kutang. Kain putih kecil yang sudah kotor, digulung rapi dan diikat benang merah. Bok nggoleke wong sing bisa bener ke rumah iki nak, tapi kabeh ora gelem lebu. Kenapa? Ngomongnya, dalam iki wis ora diduduki manungsa sejatine. Perkataannya membuat tengkukku dingin. Aku menatap benda yang ia pegang. Itu apa, Mbok? Ia tak menjawab, cuma menatap ke arah sumur di pojok halaman, lalu pelan-pelan bicara. Ngene iki rasane yen kowe urip bareng sing ora bisa diajak omong. Dan malam itu berakhir tanpa tidur. Bukan karena takut, tapi karena rumah itu tidak benar-benar diam. Pagi hari datang tanpa rasa lega. Suara ayam jantan terdengar dari kejauhan, tapi entah kenapa tidak ada yang berkokok dekat rumah ini. Seolah halaman kami menjadi batas yang tidak dilewati makhluk hidup lain. Simbok menyapu halaman seperti biasa, tapi ada yang janggal. Ia berhenti, tepat di depan sumur tua yang tertutup sengkarut semak dan akar-akar randu. Aku ora taun delok banyune maneh, katanya pelan tanpa menoleh padaku. Sumur ini masih kepake? Simbok menggeleng. Tahun wingi, ono wedok cilik main kene nyemplung dewe. Warga ngebantu ngangkat jenazah, tapi sakwi-sekwi. Sumur iki rasane ora kek sumur. Aku mendekat. Bau lumpur tua dan besi berkarat menyengat dari pinggiran sumur. Bibirnya dipenuhi lumut dan coretan arang yang samar membentuk tanda silang. Kukira kisah anak tenggelam itu kabar angin, tapi suara Simbok meyakinkan. Suara orang yang tidak ingin percaya, tapi harus menerima. Siangnya, aku jalan ke rumah Pak Nur Modin Kampung dan teman masa kecil almarhum Bapak. Ia menyambutku dengan wajah ragu. Setelah basa-basi sebentar aku bertanya langsung. Pak, rumah Simbok ada yang aneh ya? Pak Nur diam, lalu menarik napas panjang. Ratna, nek kowe nyongko rumah kuwi dianggu, ya memang dianggu. Tapi nek kowe nyongko sialmu teko kono ya iso. Tapi, rumah itu sejak pakmu meninggal rasane kosong. Tapi kosong sing ora biasa. Aku hanya bisa menunduk. Sebelum aku pamit, ia berkata, aku ragelem melebu rumah kuwi maneh. Tapi nek kowe ngerasa kesing tak rasa ke dulu. Nek malam-malam kok, suarane koyok suara bapakmu. Ojo dijawab. Cukup meneng wae. Petang itu aku duduk sendiri di ruang tengah, menatap dinding yang kusam. Foto almarhum bapak tergantung miring, kacanya retak. Tatapannya seperti menembus ruang. Jam 9 malam, Simbok tidur lebih awal. Rumah jadi sangat sunyi. Jam 10 suara gending Jawa terdengar lirih dari arah dapur. Seolah ada radio tua yang hidup sendiri. Aku ke sana tapi dapur gelap, kompor mati. Tak ada apa-apa. Saat berbalik aku sempat lihat sekilas, bayangan seseorang duduk di kursi makan. Posturnya seperti lelaki, punggung membungkuk, mirip sekali dengan almarhum bapak. Tapi saat lampu kutialakan, kursi itu kosong. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ku peluk bantal di kamar lamaku menghadap ke pintu yang sengaja ku biarkan setengah terbuka. Lampu tidur menyala remang menyinari sudut ruangan tempat lemari kayu tua berdiri. Lemari peninggalan almarhum bapa. Jam menunjukkan pukul 2:15 saat suara itu terdengar. Ketek, 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 bunyi kayu. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Perlahan dari arah lemari. Aku duduk di ranjang, nafasku tertahan, suara itu berhenti. Lalu terdengar suara lain, lirih, serak, seperti gumaman orang tua. Ojo lali Ratna, ojo lali. Aku ingin berpikir itu hanya mimpi, tapi tanganku gemetar nyata, tubuhku berkeringat dingin. Aku bangkit, berdiri menghadap lemari itu. Gagang pintunya bergetar, pelan, seperti sedang ditarik dari dalam. Tak kuat, aku lari ke kamar. Simbok. Ia terbangun, melihat wajahku pucat. Lemari, mbok, ono suarane, kataku terbata. Simbok tidak tampak terkejut. Ia malah duduk, menarik nafas panjang. Lemari kui, dudu lemari biasa nak.
Katanya sebelum meninggal bapak sering duduk di depan lemari itu, ngobrol sendiri. Koyo ngundang tamu, ucap Simbok. Tapi waktu itu, ia mengira hanya efek sakit kepala bapak yang makin parah. Lemari kui oleh ke bapakmu zaman isih dagang, batik ke pelosok-pelosok. Entah dari desa Endi pokoknya pas mulai, langsung dipasang ning pojokan. Bapakmu nggak gelem yen lemari kui dipindah. Aku menatap Simbok, merasa semakin tenggelam dalam perasaan tidak nyaman. Bok, lemari itu, sekarang isinya apa? Ia diam lalu menjawab lirih. Kosong tapi baunya tetap wangi kemenyan. Subuh aku beranikan diri membuka lemari itu. Pelan-pelan ku geser pintunya yang berat. Kosong. Tak ada pakaian, tak ada gantungan. Hanya ruang kayu tua gelap dan bau menyengat seperti dupa basi. Tapi dinding dalamnya tergores satu kalimat kecil, bukan rumah ini yang diminta. Hari itu aku tak menjahit, tak keluar rumah. Hanya duduk di beranda, memandangi pohon randu yang batangnya makin tampak seperti bayang-bayang tubuh. Simbok memasak sayur lodeh di dapur, tapi tak ada suara alat dapur seperti biasanya. Seolah rumah ini mulai menelan suara-suara. Menjelang maghrib, tetangga depan rumah Budarmi datang membawa pisang rebus. Ia duduk menatapku lama lalu tiba-tiba bertanya, "Sampean nginep nganti kapan, Duk?" "Mungkin 2 malam lagi, Bu." Ia hanya mengangguk, tapi sebelum pulang ia berbisik, "Nek jam 3 esuk ono sing nguwis-uwis. Ojo dibales ya. Ojo melok-ndelok." Aku hanya diam. Sejak kapan sapaan dini hari jadi peringatan? Malam itu, aku tidur di ruang tengah bersama Simbok. Lampu sengaja kami nyalakan. Tapi tetap saja, rumah ini tak jadi lebih terang. Sekitar pukul 2:03, aku terbangun karena suara seperti jemari mengetuk kaca jendela. Pelan, ritmis, seperti seseorang yang tidak buru-buru. Tok, tok, tok. Aku membuka mata, menatap jendela. Tak ada apa-apa. Tapi suara itu pindah ke kaca dapur. Simbok juga terbangun. Ia tak berkata apapun, hanya menggenggam tanganku erat, matanya memandangi atap. Aku ikut menoleh ke atas, dan di langit-langit jelas terlihat bayangan 3 orang berdiri. Bukan bayangan biasa, karena bentuknya jelas, rapi, dan tidak bergoyang. Satu tinggi besar, satu kecil seperti anak-anak, satu lagi membungkuk seperti orang tua renta. Kami hanya bisa mematung. Bayangan itu tak bergerak, tapi kehadirannya seperti menekan dada. Berat. Menyesakan. Simbok memejamkan mata, lalu berkata lirih, "Mereka bukan tamu, tapi sudah anggap ini rumahnya." Beberapa menit kemudian bayangan itu lenyap, seperti menguap perlahan, meninggalkan jejak dingin yang tak bisa dijelaskan. Sampai pagi, kami hanya duduk di ruang tengah, tak bicara, tak tidur. Karena malam itu rumah ini tak lagi milik kami sepenuhnya. Hari ke-6, langit kelabu sejak pagi seolah tak berniat memberi cahaya. Ayam-ayam tak berkokok, bahkan suara motor dari jalan pun terasa jauh dan malas. Simbok hanya duduk di kursi rotan, menghadap ke pintu rumah yang setengah terbuka. Ia tak masak, tak bicara, hanya menatap kosong ke halaman. Aku menyalakan radio tua, berharap suara manusia bisa mengusir rasa sepi. Tapi suara dari radio pun terdengar aneh, seperti jauh di lorong panjang, menggema dan tertahan. Menjelang malam, Simbok bicara pelan. "Mbok-mbok waendak ono sing mlaku ning ndhuwur." Aku menoleh. "Apa maksudnya?" Ia menggeleng. "Dulu nek suara nglodak ning genteng, bapakmu bilang itu tikus. Tapi suara tikus kok langkahnya koyok wong." Jam 2 malam, aku terbangun oleh suara yang sama. Glodak, glodak, glodak. Tapi bukan bunyi acak. Suaranya seperti langkah kaki. Berat, pelan, satu-satu. Dari ujung atap kamar menuju ruang tengah. Aku duduk di ranjang, keringat dingin membasahi tengkuk. Lalu suara itu berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Sampai tiba-tiba terdengar suara napas, tepat di atas langit-langitku. Berat. Serak.
seperti paru-paru tua yang dipaksa bekerja. Aku menutup telinga, tapi suara itu seperti menembus kepala. Lalu, duk, sesuatu jatuh di dapur. Aku meloncat bangun dan berlari ke ruang tengah. Simbok sudah berdiri, tubuhnya kaku. Ia memandang ke arah dapur, mulutnya terbuka setengah, tangan gemetar. Aku krungu suarane maneh, Wong Sing Padha nyebut-nyebut jenengmu Ratna. Kami berjalan ke dapur bersama. Lampu dapur mati, tapi dari jendela, terlihat siluet seseorang berdiri di tengah halaman, menghadap rumah, diam tak bergerak. Tubuhnya gelap seperti arang, rambutnya terurai panjang tapi kaku, seolah bukan rambut, tapi ijuk basah. Lalu suara serak itu terdengar, jelas dari luar, Ratna, iki rumahku. Kok durung lunga? Aku mundur perlahan. Simbok langsung mengatupkan daun pintu dapur. Wes, ayo wudu. Aja dijawab, aja ditantang. Malam itu kami membaca surah pendek dalam hati sampai matahari. Muncul. Suara itu tidak terdengar lagi. Tapi kami tahu, yang berdiri di halaman itu belum pergi. Pagi itu aku menemukan bunga melati bertebaran di lantai dapur. Bukan melati segar, tapi kering dan menguning, seperti bekas taburan dari malam yang lama berlalu. Di antara bunga-bunga itu, ada satu ronce yang masih utuh, disusun, rapi, simpulnya masih kuat. Simbok melihatnya dan langsung bersimpuh. Tangannya gemetar saat menyapu ronce itu ke dalam kain lapuk. Aku wis ngerti siapa sing teko wingi bengi, katanya lirih. Winggi kui dudu roh biasa. Kui sing jaga rumah ini waktu bapakmu belum sakit. Aku menatap Simbok dengan bingung. Jaga rumah? Maksudnya apa, Embok? Simbok diam lama. Lalu perlahan ia berkata, waktu bapakmu masih sering pergi jualan, aku sering sendirian. Rumah ini dulu angker. Tapi suatu malam, bapakmu pulang bawa sesaji dan ronce kembang. Katanya dari pasar Wage di luar kota. Sejak itu rumah jadi adem. Tapi, ademnya aneh. Adem yang gak manusiawi. Ia menatap lantai. Suaranya seperti bisikan. Bapakmu gak bilang terus terang. Tapi aku tahu dia minta tolong sesuatu. Supaya rumah ini gak diganggu. Tapi sekarang, kamu pulang, kamu buka-buka lemari, kamu tanya-tanya. Aku terdiam. Ingin menyangkal, tapi tak bisa. Malamnya, kami tidur di ruang tengah lagi. Tapi kali ini, aku susah memejamkan mata. Bau melati samar tercium dari dapur, seperti embun malam yang membawa kenangan lama. Sekitar pukul 2, terdengar suara seperti langkah seseorang berjalan mengelilingi rumah. Perlahan, tapi terasa jelas, lalu berhenti di depan pintu. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Simbok langsung berbisik, aja dijawab. Aku menahan napas. Tok, tok, tok. 3 ketukan lagi. Kali ini dari jendela belakang. Lalu, terdengar suara perempuan, lirih dan datar, ronceku hilang, ononing dapurmu Ratna. Aku menoleh ke arah dapur. Pintu dapur tertutup rapat, tapi dari sela-sela bawahnya, ronce melati itu tiba-tiba berguling keluar, seolah didorong pelan dari dalam. Simbok menutup matanya, rapat. Jangan diambil, biarkan dia ambil sendiri. Kami hanya duduk diam sampai fajar datang. Saat membuka mata, ronce itu sudah tidak ada, tapi bau melati masih tinggal di rumah ini. Malam itu, suasana rumah terasa berat. Aku tak berani tidur di kamar sendiri. Simbok tidur di ruang tengah, aku ikut duduk di sampingnya. Lampu redup, hanya cahaya temaram dari lampu minyak yang mulai habis. Tiba-tiba, Simbok mendesah pelan. Tangannya merogoh bantalnya yang sudah usang. Ia mengeluarkan sebuah amplop kertas coklat lusuh yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Ini suratnya bapakmu, katanya dengan suara bergetar. Aku nemu pas resik-resik lemari tua minggu lalu. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada secarik kertas lusuh tulisan tangan bapak yang sudah pudar. Ratna yen kowe maca iki aku wis ora ono. Iki omah ora mung omah.
Nanging ana sesuatu sing kudu dijaga. Ojo sembarangan nyentuh sing ora ngerti. Nek kowe ora siap, ojo mlebu dalan iki. Nanging nek kowe kudu ngerti, iki tulisanku kanggo kowe. Aku mengangkat kepala. Mbok maksud, bapak apa? Simbok menghela napas. Bapakmu ora mung dagang batik. Wongku tau krungu, wongku tau weruh. Bapakmu nate ketemu wong sing ora katon, tapi iso ngomong lan jaluk tulung. Aku membayangkan malam-malam yang sunyi, bayangan-bayangan yang datang, suara-suara lirih yang kadang aku dengar. Mungkin itu semua bukan kebetulan. Kami mencoba tidur lagi, tapi rasa takut dan tanda tanya masih menggantung. Pagi harinya, aku membuka lemari tua. Kali ini aku menemukan sebuah buku catatan tebal, tertutup debu dan sarang laba-laba. Di sampulnya tertulis, catatan perjalanan Bapak. Aku tahu, malam-malam mendatang aku harus membaca dan memahami apa yang pernah Bapakku alami. Bukan untuk mencari jawaban hantu, tapi untuk mengerti apa yang benar-benar menjaga rumah ini. Sejak menemukan buku catatan Bapak, malam-malamku berubah. Aku duduk di beranda, membaca setiap halaman dengan senter kecil. Catatan itu penuh dengan cerita tentang orang-orang yang Bapak temui, bukan sekadar pedagang biasa. Bapak menulis tentang seorang pria tua yang selalu menunggu di pasar malam, menawarkan bantuan tapi dengan harga yang tak terucap, tentang sesaji yang harus dibawa, dan sebuah janji yang harus ditepati. Bapak juga mencatat keanehan yang terjadi di rumah ini sejak pulang membawa lemari itu. Salah satu halaman terakhir mencatat, jika suatu saat rumah ini terasa tidak nyaman, jangan takut. Itu bukan niat jahat, tapi peringatan agar kita tetap menjaga keseimbangan. Jangan mengganggu yang tak terlihat. Aku paham sekarang. Bayangan-bayangan yang kami lihat, suara-suara malam yang kami dengar, bukan hantu pengganggu. Mereka penjaga lama yang memperingatkan agar rumah ini tidak dilanggar aturan yang pernah dibuat Bapak. Aku bercerita pada Simbok, dan wajahnya terlihat lega. Wis wayahe kowe ngerti Ratna, rumah iki ora mung tempat tinggal, tapi tempat yang penuh janji dan tanggung jawab. Malam itu aku menata ulang lemari tua, menutup pintunya perlahan dan meletakkan bunga melati di atasnya. Aku berbisik, terima kasih sudah menjaga rumah ini. Suasana menjadi tenang, entah karena aku mulai mengerti, atau karena mereka yang menjaga akhirnya merasa dihargai. Malam terakhir di rumah Simbok terasa berbeda. Aku duduk di teras, menghirup udara malam yang lebih segar. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah, dan kembang melati yang kini kupahami maknanya. Simbok sudah tidur lebih awal, aku sendiri tapi tak merasa takut. Suara jangkrik dan bayangan pepohonan di halaman jadi teman yang menenangkan. Kutatap lemari tua yang kini rapat terkunci. Ronce melati di atasnya seperti penanda sebuah perdamaian yang lama terabaikan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki ringan. Tapi kali ini bukan ketukan menakutkan, melainkan suara yang mengingatkanku pada kehadiran yang menjaga rumah ini. Seolah-olah ada sosok yang melangkah pergi, meninggalkan ruang untuk kami hidup dengan tenang. Aku tersenyum pelan, mengerti bahwa malam-malam mencekam itu hanyalah cara mereka berkomunikasi. Sebuah peringatan yang harus dihormati, bukan ditakuti. Esok, pagi aku akan meninggalkan rumah ini. Tapi rasa takut yang dulu menghantui sudah berubah jadi hormat. Rumah Simbok bukan hanya tempat tinggal, tapi sebuah warisan, sebuah cerita tentang manusia dan dunia yang kadang tak terlihat, tapi nyata adanya. Aku menutup mata mengucap doa sederhana. Terima kasih sudah menjaga meski tak terlihat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku pulang, rumah ini benar-benar tenang.